Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar IPA ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Nah, reproduksi secara umum itu ada dua macam ya. Ada secara aseksual, ada secara seksual. Apa itu secara aseksual? Aseksual itu tanpa didahului dengan proses bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian yang kedua adalah reproduksi seksual. Apa itu reproduksi seksual? Reproduksi seksual itu adalah didahului dengan proses bertemunya sel telur dan sperma. Gitu ya. Jadi ada dua macam reproduksi aseksual, A itu tidak seksual ya, aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual itu adalah proses tanpa didahului dengan bertemunya sel telur dan sperma. Nanti kita jelaskan untuk berikutnya. Nah, kalau pada manusia reproduksinya berlangsung secara seksual. Artinya apa? Didahului oleh proses bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, anak-anakku sekalian, sel telur itu ada di mana? Sel telur itu dihasilkan oleh organ reproduksi pada wanita. Sedangkan sel sperma dihasilkan oleh organ reproduksi pria. Nah, kalau Bulia ini seorang wanita, ya, kamu lihat Bulia ini wanita, maka di dalam tubuh Bulia juga ada organ kewanitaan. Satu paket, gak hanya nampak dari luar saja saya wanita tapi tidak punya organ kewanitaan. Itu banyak ya yang kita temui seperti itu. Sebaliknya, kalau seandainya saya ini laki-laki ya, maka di dalam tubuh saya juga ada organ laki-lakiannya, satu paket. Seperti itu ya. Nah, kapan organ itu terbentuk ada di dalam tubuh kita? Organ itu ada di dalam tubuh kita pada saat kita di dalam kandungan ya, masih di dalam rahim ibu, itu sudah terbentuk ya, sudah berbentuk. Lahir juga sudah ada, tapi masih belum berfungsi. Nah, kapan berfungsinya organ reproduksi tersebut? Organ reproduksi itu berfungsi ditandai dengan kalau pada wanita sudah mulai mengalami yang namanya menstruasi. Ya, artinya apa? Di dalam tubuhnya sudah menghasilkan sel telur organ reproduksinya. Kalau pada laki-laki, apa tandanya? Sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Ya, sudah mengalami mimpi basah. Apa artinya mimpi basah itu? Artinya apa? Organ reproduksi laki-lakiannya sudah bisa menghasilkan sperma. Itu artinya mimpi basah. Jadi kalau kita sudah balik, sudah akil balik ya, organ reproduksi kita berfungsi ya. Kalau pada wanita sudah mengalami menstruasi, kalau pada laki-laki sudah mengalami yang namanya mimpi basah, seperti itu. Nah, ada enggak Bu orang itu yang enggak mengalami menstruasi? Ada ya, itu yang dikatakan mandul ya, dia tidak akan memiliki keturunan ya. Sama, ada enggak Bu orang itu yang tidak menghasilkan sperma? Juga ada ya, tapi sekarang kita konsentrasi dulu untuk pelajaran reproduksi pada wanita, juga reproduksi pada pria. Nah, nanti berikutnya setelah kalian nonton video ini akan Bulia kebagikan gambar tentang organ reproduksi pada wanita. Bagian-bagiannya kalian pelajari ya. Kalian baca dulu, kalian cermati bagian-bagiannya organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya juga nanti akan Bulia bagikan gambar tentang organ reproduksi pada laki-laki. Sama. Nanti tolong ditandai ya, yang namanya ovarium yang mana, yang namanya testis yang mana, seperti itu ya. Dan kalian baca dulu fungsi dari organ reproduksinya tersebut. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan dari Bulia. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini
Untuk itu ya, saya akhiri dulu, kita lanjutkan untuk berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.